Tetangga sebelah kembali berulah dengan mimpi di siang bolong. Kali ini bukan sekadar wacana ringan yang muncul lalu menghilang, melainkan ambisi besar yang dikemas rapi dalam narasi seolah-olah Republik Indonesia sedang membutuhkan dan mengejar sebuah proyek raksasa. Malaysia kembali mengangkat gagasan lama tentang pembangunan jembatan raksasa yang diklaim akan menghubungkan Melaka dengan Dumai di Sumatera. Sebuah ide yang di permukaan terlihat megah, futuristik, dan menjanjikan. Namun, jika dikupas lebih dalam, justru menyimpan banyak tanda tanya yang tidak sederhana. Narasi yang dibangun terlihat sengaja dipoles, seolah-olah proyek ini adalah kebutuhan bersama, bahkan disebut sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera. Padahal, fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Pemerintah Indonesia sejak awal justru menanggapi dingin, penuh kehati-hatian, bahkan secara tegas menolak ambisi tersebut. Tidak ada euforia, tidak ada sambutan hangat, apalagi sikap mengejar-ngejar proyek sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian media. Di balik rencana menancapkan beton pancang di Selat Malaka, tersimpan kepentingan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kerjasama infrastruktur. Ini bukan hanya soal hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga menyangkut harga diri, kedaulatan, dan arah pembangunan jangka panjang bangsa. Jembatan Dumai Melaka sejatinya bukan cerita baru. Gagasan ini sudah beredar sejak tahun 2009, bahkan jejaknya dapat ditarik hingga era Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada dekade 1990-an. Pada masa itu, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengambil sikap tegas. Penolakan disampaikan secara terbuka dan konsisten. Alasannya terdengar sederhana, namun sangat strategis. Infrastruktur Sumatera belum siap menerima arus logistik lintas negara dalam skala masif. Prioritas nasional Indonesia saat itu adalah memperkuat konektivitas internal, bukan membuka gerbang selebar-lebarnya bagi produk dan kepentingan asing untuk masuk tanpa kendali. Penolakan tersebut bukan cerminan ketakutan, apalagi ketertinggalan. Justru sebaliknya, itu adalah hasil dari perhitungan matang tentang arah pembangunan nasional. Indonesia memilih membangun fondasi ekonominya sendiri sebelum terhubung secara permanen dengan kepentingan luar. Namun seperti lagu lama yang diputar ulang, wacana ini kembali dimunculkan. Bedanya, kali ini aromanya terasa lebih menyengat dan agresif. Pemerintah negara bagian Malaka terlihat sangat ngotot mendorong realisasi proyek ini. Ketua Menteri Malaka, Datuk Sri Abdul Rauf Yusuf, secara terbuka menyebut jembatan sepanjang sekitar 47 km yang menghubungkan Pengkalan Balak di Melaka dengan Dumai di Riau sebagai katalisator ekonomi baru. Bahkan, pemerintah negeri Malaka dikabarkan telah mengucurkan dana ratusan ribu ringgit untuk membayar perusahaan konsultan guna mengkaji proyek tersebut. Kajian ini rencananya akan dibahas dalam Majelis Perancang Fiskal Negara pada Januari 2026, sebelum kembali dibawa ke meja Indonesia. Pertanyaannya menjadi sangat sederhana namun krusial. Mengapa Melaka begitu ngotot? Apakah ini benar-benar demi kepentingan bersama atau justru karena ekonomi Malaka yang sedang lesu dan membutuhkan penyelamat instan? Jawabannya mulai terlihat ketika proyek ini dikaitkan dengan ambisi membangun kawasan industri baru di Masjid Tanah seluas kurang lebih 5.000 hektar. Dalam skema ini, jembatan Dumai Melaka diposisikan sebagai jalur cepat untuk menyedat bahan baku, tenaga kerja, dan arus logistik dari Sumatera menuju kawasan industri Malaysia. Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia menjadi problematik. Alih-alih sebagai mitra setara, Indonesia berpotensi hanya menjadi pemasok sumber daya. Nilai tambah justru dinikmati di seberang, sementara risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan ditanggung oleh wilayah Indonesia. Ironisnya, sebagian narasi media justru dibalik, seakan-akan kita yang mengejar proyek ini, seakan-akan kita membutuhkan jembatan tersebut demi kemajuan ekonomi nasional. Padahal, sikap resmi pemerintah Indonesia sangat jelas. Jakarta tidak menunjukkan antusiasme sedikit pun. Sikapnya dingin, berhati-hati, dan penuh perhitungan. Indonesia saat ini memiliki prioritas pembangunan sendiri yang tidak bisa didikte oleh kepentingan negara lain. Fokus utama adalah memperkuat konektivitas internal, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pemuatan pelabuhan nasional, serta infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Membuka akses lintas negara secara permanen melalui jembatan raksasa bukanlah prioritas strategis.
Terlebih jika akses tersebut berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pasar dan ladang bahan mentah bagi industri asing. Dari sisi ekonomi, manfaat jembatan ini bagi Indonesia pun patut dipertanyakan. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu hingga 2 dekade dengan biaya yang sangat besar. Dampak ekonominya bagi Dumai dan Sumatera dinilai tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung. Justru ada kekhawatiran serius bahwa jembatan ini akan mempercepat banjir produk asing ke pasar domestik dan melemahkan industri lokal. Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan lama ketika pembangunan infrastruktur justru menjadi pintu masuk ketergantungan ekonomi jangka panjang. Ketergantungan yang pada akhirnya menggerus kemandirian nasional. Dari perspektif geopolitik dan pertahanan, resiko proyek ini jauh lebih besar. Selat Malaka bukan jalur laut biasa. Ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Urat nadi perdagangan global yang dilalui ribuan kapal setiap tahunnya. Kehadiran jembatan permanen berskala raksasa berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran internasional dan menciptakan kerentanan keamanan baru. Ancaman penyelundupan, perlintasan ilegal, hingga potensi sabotase menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Para pengamat militer bahkan menilai jembatan ini dapat berubah menjadi titik rawan strategis dalam situasi konflik. Sebuah struktur permanen di jalur vital global justru bisa menjadi sasaran empuk dan menciptakan instabilitas kawasan. Ancaman tidak berhenti di situ. Dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius. Selat Malaka adalah ekosistem laut yang menopang kehidupan ribuan nelayan, khususnya di wilayah Riau. Pembangunan jembatan raksasa beresiko mengganggu arus laut, merusak ekosistem, dan menghancurkan mata pencaharian masyarakat pesisir. Ironisnya, proyek ini justru dibungkus dengan istilah ekonomi biru, seolah-olah ramah lingkungan, padahal dampak nyatanya bisa sangat merusak. Menariknya, kritik terhadap proyek ini tidak hanya datang dari Indonesia. Di Malaysia sendiri, banyak pengamat ekonomi dan militer yang menyebut jembatan Dumai Malaka sebagai proyek gajah putih. Mereka menilai proyek ini akan menguras anggaran negara, memberikan manfaat minimal bagi rakyat, dan justru membuka masalah baru seperti imigran ilegal serta beban keamanan tambahan. Artinya, bahkan di dalam negeri Malaysia, proyek ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Sikap dingin Jakarta mengirimkan pesan diplomatik yang sangat kuat. Indonesia hari ini bukan lagi negara yang mudah dipengaruhi atau ditekan dengan proyek bernilai miliaran dolar. Indonesia berdiri dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, fokus pada kemandirian ekonomi dan kepentingan nasional jangka panjang. Penolakan ini menjadi sinyal bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasikan dengan janji investasi atau infrastruktur yang syarat kepentingan asing. Sejarah telah menunjukkan konsistensi sikap Indonesia. Dari era Mahathir, masa Presiden SBY hingga hari ini, posisi Indonesia tidak berubah. Proyek ini dinilai lebih menguntungkan satu pihak dan membawa resiko besar bagi pihak lain. Dengan kepentingan yang timpang, sangat kecil kemungkinan jembatan Dumai Malaka benar-benar terwujud. Besar kemungkinan wacana ini kembali masuk ke dalam peti es, seperti yang terjadi pada upaya-upaya sebelumnya. Pada akhirnya, Malaysia harus menerima kenyataan bahwa memaksakan kehendak kepada tetangga yang kini jauh lebih kuat secara ekonomi dan politik adalah langkah yang sia-sia. Akan jauh lebih bijak jika fokus diarahkan pada perbaikan ekonomi internal daripada terus menjual mimpi jembatan angan-angan yang tidak diinginkan mitra seberangnya. Bagi Indonesia, wacana ini menjadi pengingat penting bahwa kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah di peta, tetapi juga keberanian untuk berkata tidak pada proyek yang berpotensi merugikan masa depan bangsa. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah proyek jembatan Dumai Malaka sudah tepat demi menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara, atau justru ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.